Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Saya Totok Bintoro, praktisi pendidikan khusus dari Universitas Negeri Jakarta. Berbicara tentang pendidikan khusus ini selalu menarik untuk kita diskusikan. Dari sejak Indonesia merdeka, tentu pemerintah telah memikirkan dan membuat berbagai kebijakan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dari mulai menetapkan sebutan, terminologi, ini memiliki sejarah yang panjang. Dulu dikenal anak-anak cacat, penyandang cacat, dihaluskan menjadi anak tuna, diperhalus anak luar biasa, diperhalus lagi dengan anak berkebutuhan khusus. Dari sisi lain ada yang menyebut penyandang disabilitas. Apapun sebutannya, mereka-mereka ini adalah ciptaan Tuhan, titipan Tuhan, yang harus diberikan layanan yang terbaik, agar ke depan mereka-mereka ini menjadi insan yang mandiri, berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan khusus di Indonesia ini dalam perjalanannya dulu dilaksanakan sangat segregatif, dan sekarang ini mulai dilaksanakan pendidikan yang inklusif. Tentu pendidikan inklusif ini pendidikan yang sangat ideal, sangat sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi dalam satu kesatuan. Dalam konsep pendidikan khusus, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah dalam keberaneka-ragaman ini. Tapi bagaimana semua bisa dilayani dalam satu kesatuan. Maka inilah filosofi pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua. Pendidikan yang terbuka aksesnya untuk semua. Nah, sekarang mana sesungguhnya yang lebih baik? Pendidikan segregatif yang dipisahkan dari pendidikan pada umumnya atau pendidikan inklusif? Pendidikan untuk semua, dilaksanakan bersama-sama. Tidak ada pemisahan di sana. Sesungguhnya semuanya baik, tergantung kepada pelayanannya. Nah, permasalahan pendidikan khusus di Indonesia ini sering terkooptasi oleh sistem pendidikan pada umumnya. Karena kan pendidikan khusus ini dalam tanda petik masih termarginalkan, maka pendidikan khusus ini mengikuti arus yang terjadi pada pendidikan umum. Kurikulum di Indonesia ini berganti-ganti. Dari kurikulum 74, basis kompetensi, tingkat satuan pendidikan, sekarang K13. Maka pada saat pergantian kurikulum itu, pendidikan khusus juga mengikuti pergantian itu. Padahal sesungguhnya pendidikan khusus harus independen, harus berpihak pada anak berkebutuhan khusus. Dan harus percaya diri membuat satu kurikulum tersendiri untuk pendidikan khusus ini. Ya, kurikulum pendidikan khusus. Kurikulum itu intinya hanya ada 4 komponen. Ada tujuan, ada isi, ada proses, dan ada evaluasi. Tujuan tentu. Pendidikan ini bertujuan untuk apa? Untuk anak berkebutuhan khusus ini. Isi materi yang akan diajarkan apa? Membuat tujuan dan isi untuk pendidikan khusus tidak sulit. Yang sulit di mana? Proses pembelajaran agar anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa menguasai materi. Yang lebih menarik lagi adalah pendidikan khusus untuk anak-anak yang mengalami hambatan komunikasi dan bahasa. Materi bisa dicapai, tujuan bisa tercapai kalau mereka punya bahasa. Sama saja dengan kita yang berbahasa Indonesia, kalau kita tidak memiliki TOEFL yang cukup, tidak memiliki bahasa yang cukup, maka pada saat kita pergi ke daerah lain yang bahasanya berbeda, atau kita keluar negeri di negara yang berbahasa Inggris, dan kita tidak cukup memiliki bahasa itu, maka di sana kita termasuk orang yang mengalami gangguan komunikasi. Termasuk kalau harus belajar di sana dan tidak punya bahasa, maka tidak bisa mengakses seluruh isi materi dan apa yang disampaikan oleh pendidik. Demikian juga yang terjadi dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau mereka-mereka, anak-anak yang mengalami hambatan komunikasi dan bahasa ini, tidak memiliki kecukupan bahasa, mau di sekolah segregasi, di SLB, mau di sekolah inklusi, sama saja. Mereka hanya datang ke sekolah, pulang lagi tanpa mendapatkan apa-apa. Permasalahannya di mana? Di pendidik. Jadi pendidik harus memiliki kompetensi bagaimana proses ini. Yang keempat adalah evaluasi. Bagaimana mengevaluasi yang berkeadilan?